Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Haidar Bayaki dengan NIM A11 2023 dari program studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pembelajaran mesin saya, yaitu optimasi teknik mesin learning dalam klasifikasi resiko diabetes. Menggunakan eh, tiga model wajib, Kinevis, Neighbor, Naive Bayes, dan Support Vektor Mesin atau SVM. Untuk latar belakangnya yaitu diabetes mellitus itu penyakit kronis yang sering terlambat terdeteksi karena gejala awalnya nggak spesifik. Makanya deteksi dini berbasis data klinis jadi penting. Untuk rumusan masalah yang saya angkat adalah sejauh mana optimasi teknik machine learning seperti hyperparameter tuning, seleksi fitur, dan penanganan data tidak seimbang. Bisa meningkatkan performa model klasifikasi risiko diabetes. Perlu saya sampaikan juga sesuai arahan dosen, proyek ini melanjutkan dataset yang sama dengan UTS saya, yaitu PIMA Indian Diabetes Dataset. Tapi dengan seluruh komponen wajib UAS tetap saya penuhi, mulai dari penambahan model SVM sampai aplikasi UI UX-nya. Dataset yang saya pakai berisi 768 baris data pasien dengan 8 fitur klinis, seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan usia. Distribusi kelasnya tidak seimbang, sekitar 65% negatif dan 35% positif diabetes. Saat saya audit datanya, saya menemukan beberapa kolom punya nilai 0 yang secara medis nggak masuk akal. Misalnya tekanan darah 0, jadi saya perlakukan sebagai missing value dan saya imputasi pakai median, bukan mean. Karena median lebih tahan terhadap outlier. Untuk optimasinya, saya menerapkan 4 strategi sekaligus. Pertama, hyperparameter tuning pakai grid search CV. Kedua, Strafit cross validation biar pembagian datanya nggak bias. Ketiga, fitur selection pakai mutual information. Saya pilih 6 fitur terbaik dari 8 dan keempat smooth untuk menangani data yang tidak seimbang tadi. Ini saya terapkan hanya di data training supaya tidak bocor ke data testing. Ini hasil perbandingan sebelum dan sesudah optimasi. Yang menarik, optimasi nggak selalu menaikkan akurasi mentah, tapi konsisten menaikkan balance akurasi dan makro event score. Dan itu lebih penting untuk kasus data yang tidak seimbang kayak gini. Model yang terbaik yang saya pilih adalah KNN yang sudah dioptimasi dengan makro event score 0,733 dan balance akurasi 0,745. Recall untuk kelas positifnya naik dari 61% jadi 74%. Artinya model ini lebih baik mendeteksi pasien yang benar-benar beresiko diabetes. Saya juga melakukan error analisis. Saya juga melakukan error analisis. Ternyata kasus yang salah diprediksi itu kebanyakan kasus borderline di mana kadar glukosa dan BMI-nya ada di batas normal. Jadi memang secara klinis susah dibedakan. Saya juga uji stabilitas modelnya pakai repeated cross validation dan hasilnya standar deviasinya kecil. Jadi performanya konsisten bukan kebetulan. Sekarang saya mau demo aplikasi yang saya buat pakai Streamlit. Untuk aplikasi ini punya 5 halaman. Untuk halaman pertama yaitu ada dashboard data, menampilkan ringkasan dataset, total data, distribusi kelas, dan di sini saya juga tambahkan heatmap korelasi antar fitur. Terlihat glukos dan BMI punya korelasi paling tinggi terhadap status diabetes.
Ini konsisten dengan hasil feature selection yang saya lakukan di eksperimen. Untuk halaman kedua yaitu ada prediksi resiko. Di sini saya juga mau pilih pakai model yang mana bisa pakai lewat drop down ini. Misal saya turunkan indeks masa tubuhnya. Saya kurangi usianya dan saya kadar insulin. Nah, dan hasilnya muncul dalam bentuk skor resiko dan Gauges beserta catatan etis bahwa ini cuma alat bantu deteksi dini, bukan diagnosis final. Fitur menariknya, saya juga bisa klik di sini untuk membandingkan hasil dari kena model sekaligus. Baseline dan optimize untuk KNN, Naivbase, dan SVM. Untuk data pasien yang sama, dan kalau misal mayoritas model sepakat, hasilnya lebih bisa dipercaya. Dan di bawah juga ada riwayat riwayat apa namanya riwayat prediksi. Jadi selama sesi ini berjalan bisa dilihat historinya. Untuk halaman ketiga ada analisis model. Ini halaman baru yang saya tambahkan untuk transparansi. Di tab pertama ada feature importance, menunjukkan mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi model terbaik, dan ternyata glukos paling dominan sesuai juga dengan korelasi di dashboard tadi. Di tab kedua ada ROC curve membandingkan kemampuan ketiga model optimize dalam membedakan pasien positif dan negatif. Semakin dekat kurva pojok kiri ke atas, semakin baik performanya. Lalu selanjutnya ada di halaman keempat ada perbandingan model. Di sini menampilkan grafik dan tabel interaktif seluruh hasil eksperimen baseline vs optimize, lengkap dengan hyperparameter terbaik dari hasil grid search CV untuk masing-masing model. Dan yang terakhir ada halaman tentang aplikasi ini sendiri. Eh, jadi kesimpulannya ketiga model berhasil dibandingkan secara adil. Optimasi terbukti meningkatkan balance akurasi dan F1 score. Dan model KNN yang teroptimasi saya pilih sebagai model terbaik karena performanya dan kestabilannya paling seimbang. Untuk keterbatasan proyek ini adalah dataset berasal dari populasi spesifik. Jadi generasinya perlu hati-hati, dan untuk pengembangan selanjutnya bisa ditambah fitur klinis lain seperti HbA1c. Untuk presentasinya sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.